Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat PMI di Salatiga dan sahabat-sahabat PMI di seluruh Indonesia. Pada bahasan kali ini kita akan bedah buku bersama dengan sahabat Saiful Mukhtar. Beliau ini merupakan pengurus cabang di PMI Kota Salatiga. Mungkin Mas Mukhtar untuk menyapa dulu sahabat-sahabat di sana. Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, saya Muhammad Saiful Mukhtar, pengurus cabang PMI Kota Salatiga periode 2020. Oke, pada topik kali ini merupakan buku karya Mas Mukhtar yang kedua ya Mas. Nah ini judulnya Tangan-Tangan Terkepal, Revitalisasi Paradigma PMI. Berbicara soal PMI, pasti anggota dan kader itu merupakan bahasa yang selalu menarik ketika kita membicarakan diri sendiri gitu kan Mas. Nah, terus kenapa sih awal mulanya Mas Mukhtar ini untuk menulis karya ini? Apa sih alasannya untuk menuliskan? Jadi sebagai gambaran awal, pengantar atau prolog, pada waktu itu kan perspektif saya menulis buku ini waktu masih di kepengurusan komisariat. Jadi kepengurusan komisariat itu kalau di PMI itu tingkat institut, perguruan tinggi maupun universitas. Nah, di bawahnya nanti ada tingkat fakultas. Nah, kebetulan saya menulis buku ini pada waktu di kepengurusan komisariat dan waktu itu juga masih semester 8. Dalam kaitannya menulis buku ini, waktu itu saya melihat di PMI cukup butuh banyak gagasan-gagasan penting. Bagaimana kemudian sahabat-sahabat PMI ini bisa seimbang gerakan-gerakan yang ada di internal PMI sendiri maupun yang ada di luar PMI, di kampus atau di luar kampus. Dan tentu sahabat-sahabat PMI juga perlu memberikan gagasan-gagasan itu tidak sebatas didiskusikan, tetapi juga perlu untuk ditulis. Karena dengan itu siapapun bisa membaca gagasan dan pikiran kita. Betul. Nah mungkin kalau misal melihat kader tahun Mas Mukhtar atau tahun Cindita ini Mapaba 2016 dan kebetulan Mas Mukhtar itu Mapaba 2015 dan mungkin kepada adik-adik yang sekarang yang 2017, 2018 pasti memiliki hal yang berbeda dalam penyesuaian. Cara mengkader, cara dikader itu pasti memiliki cara yang berbeda-beda, kreativitasnya berbeda, inovasinya berbeda, bahkan semangatnya pun masih memiliki ciri khas kayak gitu. Mungkin di zamannya Mas Mukhtar untuk menulis, membaca itu perlu gerakan tersendiri dari hatinya. Tapi kalau dilihat sekarang nih Mas, banyak kok sekarang anggota-anggota dan kader itu ternyata udah mulai suka menulis gitu. Entah itu mereka menerbitkan di suatu penerbit, entah itu mereka kolaps dengan teman-temannya, terus akhirnya mereka memunculkan entah itu puisi, entah itu cerpen dan sebagainya. Sekarang muncul nih kader-kader anggota-anggota yang mulai suka menulis. Jadi untuk PMI Salatiga udah lumayan ya Mas perkembangannya, sekarang lumayan bagus. Nah terus gambaran dari buku ini itu gimana sih Mas? Ya, gambaran umumnya. Buku ini kan ditulis dalam rangka memberikan sebuah ide untuk sahabat-sahabat PMI, khususnya di Salatiga, agar membuat sebuah gerakan baru. Gerakan baru ini menjadi sebuah identitas bagi sahabat-sahabat PMI di Salatiga. Identitas di sini maksud saya juga menjadi sebuah peradaban PMI, khususnya di Salatiga. Misalnya kita lihat di berbagai cabang PMI di luar Salatiga yang mempunyai identitas yang cukup kuat. Ada yang punya identitas gerakan di bidang advokasi, ada identitas gerakan di bidang ekonomi, kemudian di bidang keilmuan, di bidang bahasa, filsafat dan sebagainya. Punya basis-basis kajian yang itu menjadi identitas bagi cabang itu sendiri. Nah, maksud saya hari ini perlu sekiranya sahabat-sahabat PMI di Kota Salatiga membangun sebuah peradaban yang itu nanti menjadi rujukan bagi PMI di luar Salatiga, khususnya dalam bidang tertentu. Misal, sahabat-sahabat PMI menggeluti dunia perbisnisan atau entrepreneurship.
atau di bidang keilmuan bisa membuat sebuah gerakan menulis literasi diperkuat, atau mungkin juga dengan gerakan sahabat-sahabat PMI mampu berbahasa asing. Nah, itu yang kemudian ke depan dibutuhkan karena menjadi modal penting bagi sahabat-sahabat untuk menghadapi tantangan zaman. Atau bisa juga kemudian membangun basis teknologi di mana sahabat-sahabat PMI di Salatiga mampu memanfaatkan menggunakan teknologi sebagai media berbisnis, media untuk berdakwah, kemudian media untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Seperti itu sebenarnya. Luar biasa ya berarti sahabat-sahabat semuanya. Jadi karya Mas Mukhtar ini sebagai bentuk apa namanya? Kita ketika membaca ini tuh merasa semangatnya itu diharapkan untuk kembali lagi, terus apa yang sesuai dengan tujuan-tujuan PMI itu kita ingat lagi, kita refleksikan lagi bagaimana sih kita sebagai kader-kader ini menghadapi tantangan zaman ke depan gitu ya Mas ya. Dan tentunya kalau kita lihat bahwa di dalam tujuan PMI itu kan ada narasi berilmu dan juga cakap. Nah, itu bagi saya dua substansi yang harus dipenuhi oleh sahabat-sahabat PMI. Bahwa kita punya tanggung jawab untuk belajar. Tanggung jawab bagaimana kemudian sahabat-sahabat ini berilmu yang kemudian nanti bertanggung jawab mengamalkan ilmunya. Tentu dengan mengamalkan ilmunya, sahabat-sahabat butuh kecakapan. Nah, kecakapan ini bagi saya bukan semata-mata orang atau siapapun itu yang multi talenta, tetapi orang yang cakap itu orang yang mau berusaha dari tidak bisa menjadi bisa. Contoh kecil, ketika saya kuliah, saya tidak memahami rumus dan konsep statistika, tetapi ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana agar saya bisa menguasai rumus dan konsep statistika, maka di kemudian hari saya menguasai itu. Maka berarti apa? Itu yang perlu sahabat-sahabat PMI refleksikan untuk diri masing-masing di organisasi. Agar apa? Agar membangun sebuah mindset, pikiran bahwa untuk menguasai sesuatu kita juga harus mencoba dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga bagian daripada konsep atau ide yang sedikit saya tulis di dalam buku ini, dan itu menjadi gerakan intelektual di PMI. Karena gerakan intelektual itu selain dia menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga berdampak pada aktivitas, mungkin berdampak pada kegiatan sosial atau kegiatan lain yang di situ bisa mencerminkan dari apa yang dia sudah pelajari. Seperti itu. Jadi PMI itu wadah yang semuanya tuh diharapkan ada gitu Mas. Berilmu, kita juga bisa belajar di sana, dan cakap, bertanggung jawab dan mengamalkan ilmunya, dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan NKRI ini. Itu penting juga. Jadi PMI itu Indonesia banget, dan kita bisa belajar banyak hal yang kita bisa pelajari di PMI ya Mas ya. Nah terus gimana sih Mas untuk nih sahabat-sahabat PMI, khususnya sahabat-sahabat di Salatiga ya, terus gimana sih kita gerakan taktis nih ya. Nah itu sebagai kader untuk menghadapi tantangan zaman itu kita harus yang seperti apa sih kalau dari perspektif Mas Mukhtar itu? Dari kita mulai mapaba kita harus seperti apa, terus nanti kita ketika ikut PKD itu kita harus seperti apa. Kalau dari perspektif Mas Mukhtar itu seperti apa? Ya, tentu kalau dulu saya ini kan mapaba tahun 2015. Saya pasca mapaba itu jadi kan punya fasilitator. Dan fasilitator itu mungkin hanya menemani beberapa kali pertemuan diskusi. Nah, ini kemudian menjadi wahana berpikir bersama bahwa di PMI itu tidak kemudian harus mengandalkan fasilitator atau mentor. Karena di PMI juga sahabat-sahabat perlu untuk belajar mandiri, untuk senantiasa bagaimana kemudian mengembangkan diri di PMI dengan dengan tidak mengandalkan orang lain. Kalau kita selalu mengandalkan orang lain, kemudian kapan kita akan bisa melakukan sesuatu itu secara mandiri? Misal kita ingin
mengadakan sebuah diskusi. Iya. Kita ingin belajar tentang suatu hal, tetapi kita selalu menunggu ajakan dari orang lain. Kenapa kita tidak mengajak terlebih dahulu? Nah, Iya. itu yang kemudian perlu Bangun ya. dibangun dan ditekankan oleh sahabat-sahabat di PMI. Kemudian paradigma yang perlu dibangun juga, kita tahu di PMI ada paradigma kritis transformatif, sebelumnya ada paradigma menggiring arus berbasis realita, dan kemudian yang satu ada arus balik masyarakat pinggiran. Nah, itu yang kemudian perlu sahabat-sahabat refleksikan, bahwa apakah kemudian paradigma itu bisa diterapkan dalam setiap gerakan. Saya kira 3 paradigma itu cukup relevan jika sahabat-sahabat gunakan dalam berbagai gerakan, dan itu tentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kemudian ketika sahabat-sahabat masuk di PMII, yang perlu dibangun paradigmanya adalah bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dicapai apabila tidak dicoba. Betul. Nah, hari ini kan sahabat-sahabat pengennya instan, selalu berpikir tentang hasil, Ya. tetapi tidak kemudian bagaimana mampu menyelesaikan proses. Nah, ini yang perlu dibangun bersama-sama dari mulai tingkatan struktural dari bawah maupun sampai di atas. Dan yang satu lagi adalah jangan berpikir di PMI itu ke depan mau seperti apa. Maksudnya apa yang saya dapat dari PMI, ke depan saya jadi apa kalau ikut PMI. Nah, bagi saya bukan seperti itu cara berpikir anak PMI. Cara berpikir anak PMI itu adalah ya kita berorganisasi di PMI untuk mengabdi, untuk mengasah diri, kepekaan terhadap sosial dan realitas zaman. Yang kemudian kita tahu PMI juga bagian daripada NU, Nahdlatul Ulama. Tentu kalau kita ingat bahwa dawuh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, bahwa intinya bahwa siapa yang menghidupkan NU ya semua akan dianggap santrinya, kan begitu. Nah, mungkin itu. Jadi yang perlu dicatat nih, kita harus menghargai proses daripada hasilnya. Itu yang perlu dicatat oleh sahabat-sahabat semuanya, khususnya di Salatiga. Jadi jangan menganggap semua hal itu instan. Orang mie instan aja itu perlu proses ya, Bang Mas. Nah, jadi makanan yang enak aja, yang udah namanya instan aja itu perlu proses, apalagi untuk nge-brand, branding diri kita, branding organisasi itu juga perlu proses gitu. Jadi ketika hasilnya itu bagus dan tidak, ya sudah, itu adalah merupakan hasil dari prosesnya tadi itu seperti apa. Jadi ketika hasil buruk entah itu baik, itu merupakan persepsi dari kita. Yang penting kita menikmati proses, dan proses itu sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya kita kan tahu bahwa contoh lah, orang menikah itu kan juga butuh proses. Ya. Apa sebelum adanya pernikahan kan begitu. Sebelum adanya pernikahan maka harus ada seseorang yang saling mencintai, kan seperti itu. Yang kemudian saling sepakat antara keluarga satu dengan keluarga yang lain untuk melakukan sebuah akad pernikahan. Dan masih banyak ritual atau proses yang harus dilakukan. Nah, menikah saja tidak sebatas kita membayangkan bahwa menikah itu ya langsung kemudian di tempat akad, tidak. Ada sebelumnya pikiran-pikiran yang bijaksana, pikiran-pikiran yang harus cukup matang untuk sampai pada pernikahan. Begitu pula di PMII. Untuk sampai pada proses yang lebih tinggi, maka perlu sebelumnya untuk berpikir dan melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Dan itu bisa membuktikan bahwa dirinya juga sebagai seorang kader atau anggota PMI, keberadaannya juga tidak hanya sebatas keberadaan yang hanya ibarat rumah itu, dia hanya jadi patung di dalam itu, atau menjadi sesuatu benda. Ya, kalau bendanya itu menarik, ya, pasti dia akan dilihat oleh yang punya rumah atau oleh tamu. Kalau bendanya itu cantik, bendanya itu indah, bahkan orang lain ingin mendapatkan benda itu.
Tapi kalau benda itu tidak indah sama sekali, kemudian justru orang lain tidak suka pada benda itu, maka tentu dia tidak akan ditaruh dipajang di rumah kan seperti itu. Mungkin dia dipajang di dapur atau dipajang di belakang rumah kan kita tidak tahu. Mungkin gambarnya seperti itu. Ngobrol sama yang udah ini tuh ngobrolnya soal pernikahan gitu, jadi nggak punya gambaran. Oke, cukup menarik ketika kita membahas soal kami itu pasti gak ada habisnya sahabat-sahabat. Mungkin itu dan cukup untuk kita membahas tangan-tangan terkepal revitalisasi paradigma PMI ini, dan bisa dicari di mana nih Mas? Di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya. Ini waktu kita sudah habis ya? Udah kita cukupkan dulu. Ya. Dan saya boleh closing statement? oh boleh, silahkan. Ya. Terakhir di buku saya ini juga memberikan beberapa refleksi dan renungan kepada sahabat-sahabat, bahwa saya akan membacakan di halaman terakhir. Seorang atau siapapun tahu tentang filosofi lebah ya. Nah, kalau kita tahu bahwa lebah itu kan merupakan pribadi yang kokoh, dia mandiri, percaya diri, serta memiliki sengatan sebagai media pertahanan diri. Itu yang kemudian perlu digambarkan bagi sahabat-sahabat PMI. Dimana begitupun kader juga perlu daya militan, kemudian prinsip dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tidak hanya sebatas itu, dia mampu melindungi diri dan berani memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebenaran. Dan bagi kita sahabat-sahabat di PMI, itu yang terpenting bagaimana kemudian mampu mewujudkan tujuan PMI. Dan yang terakhir adalah saya punya filosofi dari satu nama. Nama ini cukup punya filosofi yang bagus, dan nama ini juga bagian dari nama tokoh. Di Kota Salatiga itu ada nama seorang tokoh, Kiai Damarjati. Kiai Damarjati ini adalah salah satu sosok yang datang ke Salatiga untuk menyebarkan agama Islam bersyiar. Beliau adalah Laskar Diponegoro, salah satu pengawal, salah satu murid setia dari Pangeran Diponegoro yang gerilya sampai di Salatiga. Ada yang unik bahwa Mbah Damarjati ini sebelumnya memiliki nama Mbah Kiai Sirajuddin. Untuk menyamar dan bisa berdakwah kemudian menyebarkan Islam di Kota Salatiga, beliau mengganti namanya dengan nama Damarjati. Nah, dari sini saya ingin mengambil makna dari nama Damarjati. Damarjati itu kan terdiri dari dua suku kata, damar dan jati. Damar itu artinya pelita, cahaya. Kemudian jati itu kemudian identitas, inti, jiwa, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kata sejati, kesetiaan, kemudian keperkasaan. Kenapa kemudian Mbah Sirot ini menggunakan nama Damarjati? Itu melambangkan bahwa Kiai Damarjati ini, apa yang dia lakukan itu agar menjadi sebuah penerangan bagi masyarakat, untuk memberikan pencerahan, untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Beliau pun mengajarkan Islam itu juga tidak dengan cara yang kasar, karena saya lihat dikit dari sejarahnya bahwa beliau menyebarkan Islam dengan cinta kemanusiaan, bahkan melalui sarana atau media dari kesenian, seni tari, kemudian seni bela diri dan sebagainya. Dalam rangka apa? Bahwa Islam itu mampu seimbang atau mampu bergaul dengan kebudayaan atau kearifan lokal. Nah, yang terakhir, bahwa Damarjati ini juga menjadi bagian penting bahwa kita harus punya prinsip yang teguh, mampu menjadi sinar bagi sekitar. Dalam arti apa? Mampu berbagi kebaikan untuk sesama yang ada di sekeliling kita. Nah, kemudian jati ini juga diambil dari nama pohon. Ada pohon yang paling mahal di dunia ini, salah satunya adalah pohon jati.
pohon jati itu kan dia semakin besar, semakin tua kan nilainya semakin berharga. Itulah yang kemudian perlu dipahami sahabat-sahabat PMI, semakin bertambahnya proses, harus juga semakin bertambah kualitasnya, semakin bertambah nilai jualnya, ibarat kalau sebuah dagangan itu. Dan pohon jati itu dia punya goresan atau ukiran yang cukup menarik, polanya berbeda dan bahkan warnanya juga tidak sama kalau kita lihat kayu jati itu. Nah, itu menandakan bahwa kayu jati itu kan walaupun polanya berbeda, goresan atau ukirannya, tetapi dia akan tetap indah dipandang dan dilihat. Itulah wujud dari keberagaman yang bersatu. Kalau di Indonesia ini jelas menggambarkan nilai-nilai kebinekaan atau Pancasila, persatuan Indonesia. Dan itu bagi saya yang perlu kemudian direfleksikan bagi sahabat-sahabat PMI ke depan untuk memiliki daya kualitas yang tinggi. Perlu bagaimana caranya agar mampu menyelesaikan proses. Maka dari itu insya Allah hasilnya juga akan baik. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Nanti ketika kata-kata closing statement tadi diulang-ulang terus nggak apa-apa nih ya. Jadi untuk dari Sinita mau bacain aja sinopsis dari bukunya Mas Muhtar ini. Buku ini merupakan sebuah refleksi dan perenungan terhadap dinamika organisasi pergerakan yang semakin kompleks dalam menghadapi tantangan zaman. Sebuah kesadaran secara kolektif harus secepatnya dibangun bersama dalam menentukan arah kebijakan organisasi di masa mendatang. Sudah saatnya anggota dan kader PMII menunjukkan eksistensinya dengan kualitas, bukan sekedar dengan kuantitas. Maka sebuah revitalisasi paradigma menjadi bagian penting dalam merumuskan strategi gerakan yang lebih masif, produktif, dan humanis. Aspek pengetahuan sebagai nalar berpikir kritis transformatif harus digalakkan sebagai bentuk penguatan ideologi. Citra diri dalam tujuan PMII sebagai insan yang ulul albab harus tetap dijadikan sebagai orientasi penting dalam berbagai gerakan, pengembangan ilmu pengetahuan, skill, dan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mungkin itu aja ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Muhtar. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Sinita dan Mas Muhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.